Yo 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 yo. Iya sama. Goblok. Setelah ditelan oleh teknik pembakaran darah, kesadaran Lu Yun berangsur-angsur menghilang dengan kecepatan yang menakutkan, dan aura kekerasan yang familiar memenuhi tubuhnya lagi. Sampah, biarkan aku yang melakukannya. Sebuah suara serak terdengar di benak Lu Yun. Saat suara itu jatuh, alasan Lu Yun langsung menghilang. Raja Iblis yang awalnya bangga mengira Lu Yun lah yang telah kembali ke kejayaannya, tapi rasa sakit seperti sengatan listrik langsung menyebar dari pergelangan tangannya ke seluruh tubuhnya. Apa yang membuat Raja Iblis merasakan hawa dingin di punggungnya adalah Lu Yun yang sekarat di depannya mengangkat kepalanya pada suatu saat, dan pupil hitamnya berubah menjadi kuning kemasan. Menatap Raja Iblis, dia mengeluarkan senyuman aneh, jie-jie. Lu Yun menggunakan suara yang hampir serak dan tersenyum aneh. Entah kenapa, wajah tampan itu sepertinya telah berubah menjadi iblis. Sampah, izinkan aku mengajarimu cara menggunakan energi kaisar ini. Merobek. Suara robekan udara datang dari telinga Raja Iblis, dia mencubit tangan kanan Lu Yun dan langsung dipotong. Kecepatannya sangat cepat sehingga Raja Iblis bahkan tidak bereaksi sama sekali keluar di udara. Darah berceceran di wajah Lu Yun, dan dia benar-benar menunjukkan ekspresi serakah, menjulurkan lidahnya, mencicipi darah Raja Iblis, seperti iblis yang haus darah. Siapa kamu? Raja Iblis menahan rasa sakit dan langsung mundur puluhan meter sebelum dia menstabilkan langkahnya dan menatap Lu Yun yang aneh dengan wajah pucat. Dia sangat yakin di dalam hatinya bahwa iblis di depannya pasti bukan Lu Yun. Cara dia memandang dirinya sendiri seperti melihat mangsa. Alam roh surgawi, sangat lemah. Lu Yun tidak menjawab pertanyaan Raja Iblis surgawi, tetapi bergumam pada dirinya sendiri dengan suara rendah, kamu bahkan tidak bisa menangani orang ini, kamu benar-benar mengecewakanku. Kemudian, dalam sekejap mata, dia tiba di depan Raja Iblis. Aura kaisar di tangan Lu Yun berubah menjadi pisau tajam, dan dia mengayunkannya dengan mulus. Setelah serangan tadi, Raja Iblis sudah bersiap menghadapinya. Keterampilan membakar darah meledak, dan energi iblis merah juga mengembun menjadi pisau besar di tangannya. Tapi yang tidak disangka Raja Iblis adalah bahwa pedang yang dipadatkan oleh keterampilan membakar darahnya akan dihancurkan berkeping-keping oleh Lu Yun dalam satu pertemuan, dan tanda darah yang panjangnya lebih dari 1 meter dipotong dari bahunya. Dia melihat darah yang muncrat di depannya dengan kaget, dan terus berkata, tidak mungkin. Tidak mungkin. Mengapa ini terjadi? Segera setelah itu, Lu Yun tampak menjadi gila. Darah Raja Iblis berceceran di tubuh Lu Yun, seolah-olah sebuah bom di hati Lu Yun telah dinyalakan. Dia bahkan lebih gila lagi. Setelah lusinan serangan dilancarkan dalam sekejap, Raja Iblis itu seperti karung pasir, tubuhnya dipenuhi bekas pisau besar dan kecil, dan bilahnya semuanya sampai ke tulang. Berdarah dan berdarah. Pria ini adalah iblis. Seorang master sekuat Raja Iblis menunjukkan ekspresi ketakutan yang luar biasa untuk pertama kalinya. Dia sepertinya tidak bisa merasakan sakit dan membiarkan Lu Yun terus menebasnya. Terlalu lemah, terlalu lemah. Saat ini, Lu Yun sedang marah. Entah kenapa, dia marah. Dia mengertakkan gigi dan berbicara dengan masuk akal sambil menebas tubuh Raja Iblis dengan pedangnya. Kenapa? Kenapa orang-orang ini begitu lemah? Wah, kamu bahkan tidak bisa menghadapi orang-orang ini, itu sangat memalukan. Kamu benar-benar pecundang. Mata Raja Iblis tidak bernyawa. Menghadapi serangan gila seperti itu, dia tidak bisa melakukan perlawanan sama sekali. Hatinya sudah putus asa. Merasa tubuhnya mati rasa karena kesakitan, Raja Iblis pun menyerah. Karena setiap kali dia mengumpulkan nafasnya akan tersebar tanpa ampun. Membosankan, aku tidak akan bermain lagi. Lu Yun mencibir dan menjilat darah dari sudut mulutnya. Melihat Raja Iblis yang bukan lagi manusia, dia sudah kehilangan minat. Kata-kata ini terdengar hampir normal, tetapi ketika sampai di telinga Raja Iblis, itu seperti sedotan penyelamat. Apa yang dia katakan? Dia bilang dia tidak ingin bermain lagi. Kalau begitu, aku masih punya secercah harapan. Raja Iblis, yang telah menghidupkan kembali harapannya, menggunakan seluruh kekuatannya untuk berubah menjadi bola kabut darah merah, dan melarikan diri ke kejauhan seperti orang gila yang tidak punya otak. Namun meski begitu, wajah tersenyum menakutkan itu masih muncul di hadapannya, dan Lu Yun mencibir, hei, aku baru saja bilang aku tidak ingin bermain lagi, aku tidak bilang aku ingin melepaskanmu. Lampu pedang merah menyala di depan Raja Iblis. Dia melihat Lu Yun melambaikan gerakan yang sangat cepat di tangannya. Sebelum dia merasakan sakit, kepalanya sudah dipotong-potong oleh Lu Yun. Setiap potongan daging dan darah di tubuhnya jatuh ke tanah secara acak. Pada saat ini, kepala Raja Iblis menjerit keras. Lu Yun berhenti, menyingkirkan aura kerajaannya, meraih kepala Raja Iblis Surgawi, dan berkata dengan senyuman aneh, apakah ini Raja Iblis Surgawi? Saya pikir dia begitu kuat. Kekuatan dunia spiritual mulai melemah dan lebih lemah. Setelah orang-orang itu pergi, yang tersisa di dunia spiritual hanyalah sampah semacam ini. Raja Iblis berteriak ngeri, tolong, Lu Yun, tolong lepaskan aku, aku salah,
aku seharusnya tidak menjadi musuhmu, tolong lepaskan aku bersumpah, mulai sekarang, klan iblisku, aku akan berjalan-jalan saat aku melihatmu. Ya, kamu adalah ayahku. Apakah kamu lupa? Aku adalah anak angkatmu yang baru. Apakah kamu tega membunuhku? Ayah. Lu Yun terkejut, dengan rasa ingin tahu bermain dengan Raja Iblis di tangannya, menggelengkan kepala Raja Iblis, dan bertanya, apakah hanya kamu? Apakah kamu layak mewakili klan iblis? Apakah kamu layak menjadi anakku? Membosankan, lebih baik aku membunuhmu. Ada bunyi klik, portal hitam terbuka, dan selir Yun Gaifei, pemimpin sekte tersembunyi, keluar dari portal dengan kaki di atas awan keberuntungan, dan berteriak dengan tegas, kamu tidak bisa membunuhnya. Melihat kedatangan Master Sekte tersembunyi, wajah Raja Iblis tiba-tiba bersinar dengan kegembiraan dan harapan, dan dia dengan cepat berteriak, Tuan, Master Sekte, selamatkan saya. Oh, menarik, ini dia yang lebih kuat lainnya. Lu Yun mencibir dengan jijik, tanpa memperhatikan kata-kata selir Yun. Dengan sedikit pengerahan tangan kanannya, kepala Raja Iblis meledak seketika, berubah menjadi hujan darah yang tak terhitung jumlahnya dan tersebar jijik. Dia berkata, cek, sampah. Selir Yun tidak punya waktu untuk menghentikannya, wajah cantiknya menjadi sedikit merah karena marah, mengapa kamu melakukan ini? Kamu harus tahu bahwa jika kamu membunuh Dugu Xiao, cepat atau lambat iblis di dunia spiritual akan berada dalam kekacauan. Ini waktu bencana 10.000 tahun juga tidak akan memiliki penolong yang kuat. Kamu benar-benar melakukan hal yang tidak patuh. Oh, Lu Yun mengangkat matanya dan berkata, bencana macam apa? Apa hubungannya denganku? Sekte Yinmu seharusnya mengetahui arti keberadaanku dengan lebih baik, bukan? Lu Yun menunjuk ke kepalanya dan berkata, kamu bisa menipu dia, bisakah kamu menipuku? Ekspresi selir Yun berubah muram dan dia berbisik, katakan padaku, apa yang ingin kamu lakukan? Lu Yun bertanya dengan heran, apa yang ingin saya lakukan? Apa yang dapat saya lakukan? Saya baru saja melihat anak ini sekarat dan kesadarannya menghilang, jadi dia keluar untuk bersenang-senang. Mengapa? Ini membuat Anda takut. Selir Yun tiba-tiba memegang pedang panjang, mengarahkannya ke Lu Yun, mengerutkan kening, dan berkata dengan sangat serius, jika kamu berani melakukan pembunuhan besar-besaran di dunia spiritual, aku tidak keberatan membunuhmu sekarang. Lu Yun sepertinya baru saja mendengar lelucon. Dia memandang selir Yun dengan jijik dan tertawa keras, bunuh aku. Bukankah wanita berbicara dengan otaknya? Hanya kamu. Jangan lihat kami yang belum benar-benar bangun. Seperti kamu seperti ini, datanglah ke-10. Jika kamu melukai sehelai rambut di kepalaku, aku kalah. Sebuah kalimat sederhana membuat selir Yun tidak bisa berkata-kata. Melihat Lu Yun yang sangat sombong, dia juga menahan nafasnya. Meskipun dia tidak tahu seberapa kuat pria di depannya, dia bisa membunuh Ran dengan mudah. Kondisi kekuatan darah jelas bukan eksistensi yang bisa dia tandingi. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, aku tidak bisa membunuhmu, tapi aku punya cara untuk membuatmu tetap tidur. Hahaha, kalau begitu aku benar-benar ingin mencobanya. Apa yang bisa kamu lakukan? Apakah kamu berencana menggunakan tubuhmu untuk menaklukkanku? Selir Yun Gui perlahan mengeluarkan batu giok putih tanpa cacat dari tangannya dan bertanya dengan tenang, apakah kamu mengenali apa ini? Ketika Lu Yun melihat batu giok putih di tangan selir Yun, tubuhnya tiba-tiba gemetar, keringat dingin menetes dari kepalanya, bagian putih matanya merah, dan urat di dahinya menyembul, dia memaksakan senyum, batu jiwa-jiwa. Aku tidak menyangka benda ini akan ada di tanganmu. Pantas saja kamu berani berdiri di depanku seperti ini, kamu punya sesuatu untuk diandalkan. Lu Yun menahan napas, melambaikan tangannya, mengubah wajahnya, dan berkata tanpa daya, lupakan saja, aku baru saja keluar untuk mencari udara segar. Jangan terlalu gugup, jika ada yang ingin kau katakan, udara di luar sangat bagus. Oke, aku lelah bermain, aku pergi, tidak bisakah aku pergi sekarang? Melihat selir Yun tidak bergerak, Lu Yun melanjutkan. Sebaiknya kau singkirkan batu penenang jiwa itu. Batu penenang jiwa ini seharusnya untuk orang ini, bukan aku. Jangan terlalu gugup. Lu Yun menunjuk ke kepalanya, tertawa tak berdaya beberapa kali, lalu dia berbisik, tetapi, meskipun rencanamu sempurna, jika jalan menuju surga benar-benar terbuka saat itu. Apakah kamu yakin orang ini akan melepaskanmu setelah dia benar-benar bangun? Suara Lu Yun sedikit merendah. Kata-kata ini jatuh ke hati selir Yun seperti batu besar. Tangan selir Yun terbungkus cahaya putih, dan batu jiwa juga bereaksi. Dia berkata dengan tegas, jika kamu mengucapkan satu kata lagi, saya jamin kamu tidak akan pernah bisa mengatakannya itu seumur hidupmu, bicara. Yah, karena orang itu memberimu semua batu jiwa, aku tidak perlu bicara lebih banyak, kamu bisa menjaga dirimu sendiri. Saat suara itu jatuh, pupil emas Lu Yun pulih, napasnya langsung menghilang, dan tubuhnya jatuh perlahan dan lemah dari kehampaan. Wu Wanwan menginjak energi iblis hitam itu dan perlahan-lahan meletakkan Lu Yun di tanah. Selir Yun Gaifei memandang Lu Yun dengan mata yang rumit, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Hei, anakku, ini sangat berat bagimu, tapi aku tidak punya pilihan lain.
Biarlah itu menjadi takdirmu. Tatapan tajamnya melintas ke arah Wu Wanwan, yang sedang menatapnya dengan penuh semangat, dan niat membunuh melanda Wu Wanwan, reinkarnasi klan iblis. Saya harap Anda tidak memberitahu siapapun tentang apa yang Anda lihat hari ini, semuanya. Wu Qianwan mendengus dingin, aku hanya pengawalnya, itu saja. Aku tidak peduli dengan hal lain. Baru kemudian selir Yun menyingkirkan niat membunuhnya dan mengangguk puas, saya tahu Anda memiliki cara untuk menghapus ingatan anak buah Lu Yun. Saya akan menyerahkan masalah ini kepada Anda. Sebagai reinkarnasi dari klan iblis, Anda bisa tetap saja Anda memiliki misi Anda sendiri, tetapi tidak masalah jika Anda mengikuti Lu Yun, itu tidak akan mempengaruhi misi Anda sendiri. Namun, selir Yun mengubah topik, jangan salahkan saya karena tidak mengingatkan Anda. Rencana ini juga terkait erat dengan iblis di alam atas Anda. Jika Anda berani mengganggu rencana kami, konsekuensinya akan lebih serius daripada reaksi yang disebabkan oleh sumpah darah. Tentu saja aku tahu, Wu Qianwan menjawab dengan tenang. Senang mengetahuinya, selir Yun Gui melayang di depan Qin Jiwer tanpa menyentuh tanah, mengamati luka Qin Xiang, menggelengkan kepalanya dan berkata, Jiwer, identitasmu telah terungkap, sekarang kamu ikuti dulu aku akan kembali ke Sekte Yin, dan segala sesuatu yang akan terjadi selanjutnya akan diputuskan oleh Tuhan. Qin Jiwer mengangguk dan setuju. Selir Yun Gaifei menjentikkan jarinya, dan portal hitam itu muncul lagi. Dia membawa Qin Jiwer dan Qin Xiang ke dalam portal dan menghilang. Setelah menunggu semua orang pergi, Wu Wanwan melambaikan tangan kirinya, dan energi iblis tersebar ke seluruh pasukan fajar. Tiba-tiba, semua orang tertidur lelap. Wu Wanwan memasukkan satu-satunya jejak energi iblis yang tersisa di tubuhnya ke dalam tubuh Lu Yun, menghela nafas dan berkata, aku tidak menyangka kamu masih memiliki tingkat identitas seperti itu. Menjadi bawahanmu juga merupakan berkah bagiku. Tapi jangan khawatir, karena kamu menganggapku sebagai saudara, aku akan melakukan yang terbaik untuk melindungimu. Pada saat ini, kitab surga di pelukan Lu Yun keluar dan memancarkan cahaya keemasan, yang menyinari tubuh Lu Yun. Yang mengejutkan Wu Qianwan adalah pada saat cahaya keemasan bersinar, tubuh Lu Yun terlihat telanjang mata. Kecepatannya pulih, dan ada bekas darah di wajah aslinya yang pucat. Dia menyentuh kitab surga dalam kebingungan, namun terguncang oleh kekuatan yang kuat. Ini sebenarnya adalah bagian dari buku surgawi. Kenapa itu ada di tangannya? Wu Wanwan memandang Lu Yun dengan kaget, lalu melihat ke pena Wentian di tangan Lu Yun, dan menjadi bingung, fragmen buku surgawi yang sebenarnya ini telah dicari selama puluhan ribu tahun di dunia atas. Mengapa ada di tangan Lu Yun? Saat itu, orang-orang itu membalikkan semua bidang dan tidak menemukan jejak buku surgawi. Itu pasti disembunyikan oleh orang yang berkuasa. Tapi sayangnya, penggalan kitab surgawi ini sebenarnya ada di tangannya. Lagi pula, kitab surga sepertinya ada hubungannya dengan Lu Yun. Dia sebenarnya menggunakan kekuatannya sendiri untuk memulihkan luka Lu Yun. Wu Wanwan melihat pemandangan di depannya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam pada dirinya sendiri. Dia tidak tahu apakah itu baik atau buruk. Jika orang-orang itu mengetahui bahwa pecahan buku surgawi ada di tangan Lu Yun, mereka pasti akan diburu oleh orang-orang itu dengan cara apapun. Dia dengan hati-hati mengulurkan tangannya, berniat untuk menyentuh kitab surga lagi. Namun saat ini, cahaya keemasan tiba-tiba keluar dari kitab surga dan menembus ke dalam pikiran Wu Wanwan merasa kepalanya menjadi kosong, matanya menjadi gelap, dan dia kehilangan kesadaran. Keesokan paginya, para iblis yang kehilangan kepemimpinan Raja Iblis tiba-tiba merasa bahwa kekuatan keyakinan iblis dan hubungan dengan Raja Iblis terputus. Seluruh klan iblis menjadi berantakan hanya dalam satu hari. Keegoisan dan kemunafikan iblis tumbuh dari tulang mereka. Setelah kehilangan pemimpin mereka, mereka secara alami menjadi melanggar hukum. Selain itu, sejak klan iblis kembali, tidak hanya dia dianiaya oleh Suan Yuan Wuming, tetapi juga di bawah pemerintahan Raja Iblis Surgawi, dia telah kehilangan dukungan dari orang-orang. Semua iblis takut akan kekuatan mengerikan Raja Iblis Surgawi dan menekan kemarahan mereka. Tapi baru hari ini, Raja Iblis sudah mati. Ketika mereka mengetahui bahwa kekuatan iman telah terputus, pertama-tama mereka bersorak kegirangan, dan kemudian mereka semua mulai melampiaskan ketidakpuasan mereka, membunuh dengan gila-gilaan, mengungkapkan sifat paling primitif mereka. Setan di kota Suzaku mengubah kota Suzaku menjadi neraka dalam waktu singkat. Satu-satunya hal yang baik adalah iblis-iblis ini telah melepaskan gagasan untuk menyerang klan iblis. Meskipun mereka telah menduduki kota Suzaku, sebagian besar anggota klan iblis berencana untuk kembali ke Kekaisaran Luoxue. Karena di dalam hati mereka, hanya kerajaan Luoxue yang menjadi kampung halaman mereka. Di luar kota Zuk, Lu Yun mengangkat tinggi pena Wentian, bunuh. 800 daun legion berbaris ke kota Suzaku. Di kota Suzaku, ratapan para iblis memenuhi langit. Dengan kebencian terhadap iblis, setiap prajurit daun legion bermata merah. Jika kota itu adalah api penyucian, maka di luar kota itu adalah surga. Darah merembes ke tanah yang awalnya damai ini, bau darah ada di mana-mana, dan aura iblis hitam menyelimuti seluruh kota Suzaku. Tidak ada satu inci pun udara yang normal. Bangunan yang semula megah kini menjadi bobrok. Tidak ada yang lain selain iblis pembunuh. Fajar bagaikan harapan seluruh masyarakat di kota Suzaku.
Kota yang awalnya indah ini tampak seperti iblis, membuka mulutnya yang berdarah dan dengan rakus melahap setiap jiwa. Di kota Suzaku, hampir 100.000 pasukan iblis terbunuh dan baju besi mereka ditinggalkan. Menghadapi Dawn Legion yang luar biasa, para iblis kehilangan semua kekuatan bertarung mereka. Mereka juga merasakan ketakutan yang mendalam di hati mereka. Para iblis dan manusia di kota Suzaku hidup dalam kesulitan setiap hari. Sekarang, mereka semua telah mengangkat senjata mereka sendiri untuk melawan iblis yang telah kehilangan semangat juangnya. Pada hari inilah Lu Yun menjadi terkenal dalam satu pertempuran. 800 tentara Dawn membunuh 100.000 setan. Tidak ada yang selamat, namun perang ini hanya berlangsung beberapa jam saja. Setelah beberapa hari perbaikan, kota Suzaku yang sekarat akhirnya mendapatkan kembali vitalitasnya. Dalam beberapa hari terakhir, Wu Wanwan juga mengkhawatirkan urusan kota Suzaku, berkeliaran kemana-mana. Namun, sebagai iblis, dia masih menarik perhatian banyak orang pada awalnya. Dia bekerja keras untuk masyarakat kota Suzaku dan mendapatkan dukungan dari semua orang di kota Susque. Satu-satunya hal yang membuat Lu Yun merasa tidak nyaman adalah Raja Iblis Suzaku hilang. Anda bahkan tidak bisa merasakan nafas Suzaku. Sebagai Raja Iblis, aku bisa merasakan keberadaan semua klan iblis melalui kekuatan iblis, tapi hal yang sama adalah aku kehilangan kontak dengan Suzaku. Lu Yun duduk tinggi di aula, merasa cemas dan gelisah. Saat memikirkan tentang Suzaku, Lu Yun mengerutkan kening tanpa daya. Melihat kemunculan Lu Yun, Wu Wanwan mengangkat tangannya dan bertanya, Tuan, apakah Anda merasa terganggu dengan masalah Raja Iblis Suzaku? Lu Yun tersenyum puas. Sikap Wu Wanwan berubah dan ia sering membantunya dengan memberikan saran. Alasan mengapa rekonstruksi kota Suzaku begitu efisien adalah karena Wu Wanwan juga berusaha keras. Tidak buruk. Wu Qianwan tersenyum dan berkata, Tuan, Anda tidak perlu khawatir tentang ini. Meskipun Anda adalah Raja Iblis dan memiliki hubungan dengan Raja Iblis Suzaku, jika Anda tidak dapat merasakan aura Raja Iblis Suzaku, itu tidak berarti Raja Iblis Suzaku telah jatuh. Setidaknya, bawahanku percaya bahwa Raja Iblis Suzaku sangat aman. Oh, Lu Yun mau tidak mau bertanya dengan rasa ingin tahu, bagaimana kamu mengatakan ini? Wu Wanwan menjelaskan, Tuan Sekte, meskipun klan iblis ini telah menaklukkan kota Suzaku, organisasi tempat Raja Iblis Surgawi berada pasti tidak akan membiarkan Raja Iblis Surgawi menyerang Raja Iblis Suzaku sedikit pun, karena Master Sekte Yin tahu lebih baik daripada siapapun bahwa kehilangan seberapa besar pengaruh orang kuat dengan kekuatan iman dalam menyesuaikan diri dengan jalan surga. Lu Yun mendengarkan dengan bingung dan bertanya dengan ekspresi sedih di wajahnya, saya tidak begitu mengerti maksud Anda. Wu Qianwan tersenyum tipis, begini, misalnya, arti keberadaan reinkarnasi seperti kita adalah untuk saling memeriksa dan menyeimbangkan setelah kebangkitan, memastikan keseimbangan setiap kekuatan, dan bersama-sama melawan bencana 10.000 tahun, jadi belum ketika ada ancaman nyata terhadap semua kekuatan, reinkarnasi tidak dapat melanggar tatanan ini. Kedua, keberadaan Raja Iblis juga sama. Sebagai pemimpin sebuah parti, jika dia mati, dia tidak hanya akan kehilangan kekuatan keyakinannya, tapi juga menimbulkan kekacauan. Sama seperti situasi klan iblis saat ini, jika ada Raja Iblis baru tidak apa-apa jika dia mengambil posisi itu, tapi hampir tidak mungkin menemukan pemimpin yang meyakinkan ras, kuat dan populer di kalangan masyarakat. Sebagai seorang penguasa, tentu saja kamu punya metode sendiri. Adapun klan iblis, meskipun kamu adalah Raja Iblis, 7 Raja Iblis telah memerintah wilayah mereka selama ribuan tahun. Bahkan Tianyun sebelumnya belum sepenuhnya mendapatkan kekuasaan klan iblis. Alasannya adalah klan iblis memiliki terlalu banyak suara. Setiap Raja Iblis adalah milik penguasa. Dari sudut pandang sekte tersembunyi, mereka tidak akan membiarkan Raja Iblis Suzaku jatuh ke dalam krisis. Setelah mendengarkan pidato panjang Wu Wanwan, Lu Yun mengangguk dan mengungkapkan pemahamannya. Batu di hatinya menjadi lega dan dia menghela nafas lega. Hilangnya Raja Iblis Suzaku mungkin dibawa ke tempat lain oleh Sekte Yin, jadi masuk akal jika dia tidak bisa merasakan aura Suzaku sama sekali. Hei, Lao Wu, aku sudah lama tidak berada di dunia roh, dan aku masih membutuhkan bantuanmu, saudaraku, untuk banyak hal, kata Lu Yun sambil menghela nafas palsu. Wu Wanwan terkejut, Tuan, pemimpin sekte, ini adalah tanggung jawab bawahan saya. Oke, aku bilang kita akan menjadi saudara mulai sekarang. Secara pribadi, kita tidak perlu dipanggil Tuan. Kamu harus lebih tua dariku. Jika tidak keberatan, panggil aku Lao Lu atau Lao Yun. Tidak apa-apa. Wu Wanwan terkejut dan menjawab dengan cepat, saya tidak berani. Kamu orang yang sangat bodoh, aku benar-benar tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Itu saja, terserah kamu. Melihat ekspresi ketakutan Wu Wanwan, Lu Yun tidak memaksakannya, lalu berdiri, dengan niat membunuh muncul di matanya, dan berbisik ditanyakan, Wu Tua, jika saya meminta Anda untuk memimpin pasukan Fajar untuk mengalahkan ibu kota Kekaisaran Luoxue, berapa hari yang Anda perlukan? Klan Iblis sudah mengakar kuat, dan ada master tersembunyi di ibu kota Kekaisaran Luoxue. Saya tidak tahu apakah klan Iblis masih memiliki kartu truf, tapi klan Iblis pasti sedang dalam kekacauan sekarang, satu lutut dan berkata dengan serius,
namun, bawahanku dapat menjamin bahwa, dalam waktu 1 bulan, kita pasti akan merebut ibu kota Kekaisaran Luoxue. Apakah kamu yakin? Tahukah kamu berapa banyak setan yang ada di ibu kota Kekaisaran Luoxue? Lu Yun bertanya. Wu Qianwan menjawab dengan tenang, setidaknya 500.000. Apakah 800 pasukan Fajar cukup? Lu Yun bertanya lagi. Wu Qianwan menjawab dengan percaya diri, 20 hari. Jika kita tidak bisa mengalahkan ibu kota Kekaisaran Luoxue, saya bersedia datang dan menemui Anda. Oke, tidak perlu 20 hari, aku akan memberimu waktu 2 bulan. Wu Wanwan tiba-tiba bertanya, jadi, apa yang harus dilakukan dengan iblis-iblis itu? Lu Yun berbalik dan berdiri dengan tangan di belakang punggung, membelakangi Wu Wanwan, aura kerajaannya terlihat sepenuhnya, bunuh. Karena kehilangan penguasa akan menyebabkan kekacauan, maka bunuh mereka semua. Mengambil pesanan, di ruang berbeda, sekte tersembunyi. Wanita berpakaian putih berdiri di kehampaan, dengan kerudung di wajahnya. Dia tidak memiliki keanggunan dan kemegahan selir Yun Gaifei, dan dia tidak memiliki aura makhluk surgawi, juga tidak memiliki aura penghinaan terhadapnya, semuanya seperti Master Wushuang. Dia seperti seorang wanita biasa memandang semua orang dengan tenang. Tidak ada nafas pada wanita ini, namun dia begitu menakutkan hingga membuat orang tercekik. Ketika pandangannya menyapu, penguasa sekte tersembunyi, Yi Zichen, Ratu Laut Dalam, Paus dari Barat, Del, semuanya berlutut di tanah, tidak berani menatap langsung ke matanya. Di mata mereka, wanita ini bukan lagi seorang ratu. Tetapi, Tuhan, selir Yun Gaifei, yang sekuat pemimpin sekte tersembunyi, hanya bisa menyerah. Mengapa kamu tidak menghentikan Dugu Xiao? Setiap kata yang keluar dari mulut wanita itu terngiang-ngiang, dan ada tekanan yang tak tertandingi di matanya yang tenang dan indah. Melapor kepada Yang Mulia, saya telah mencoba membujuk Dugu Xiao berkali-kali, tetapi Dugu Xiao bersikeras untuk mengambil jalannya sendiri. Bawahan juga, tidak mungkin, ucapnya gemetar dengan ekspresi ketakutan. Pandangan Tuhan sekali lagi tertuju pada pemimpin Sekte Yin, meskipun kematian Dugu Xiao tidak berdampak banyak pada kekuatan organisasi kita, tahukah Anda seberapa serius konsekuensinya? Selir Yun Gaifei mengangguk, saya tahu, tapi, tuanku. Itu saja, Sang Bagafa melambaikan tangannya dan berkata dengan lembut, aku tidak menyalahkanmu untuk ini. Bagaimanapun juga, orang itu ingin membunuh Dugu Xiao, dan tidak ada di antara kalian yang bisa menghentikannya. Adegan itu begitu hening hingga terdengar suara tetesan jarum. Menghadapi Tuhan ini, ketakutan muncul di hati mereka. Tuanku, bawahanku memiliki sesuatu yang saya tidak tahu apakah harus dibicarakan atau tidak. Paus memandang tuannya dengan hati-hati dan berkata dengan takut-takut dengan rasa takut di dalam hatinya. Bagaimana bisa seorang paus yang bermartabat menjadi penakut? Katakan saja secara langsung, apakah saya seburuk itu? Tuhan mendengus dingin dan berkata dengan tegas. Paus sangat ketakutan hingga dia berkeringat dingin. Kamu sangat lucu. Apakah kamu menakutkan? Setelah itu, Paus masih menyapanya dengan senyuman dan berkata sambil tersenyum masam, saya ingin bertanya kepada Yang Mulia, bisakah Anda menyerahkan pintu masuk legenda dunia bawah ke wilayah orang lain? Mengapa? Tuhan bertanya dengan rasa ingin tahu, selama bertahun-tahun, saya telah meminta Anda untuk menjaga pintu masuk dunia bawah karena kontribusi Anda yang besar terhadap organisasi. Sekarang, semua kekuatan siap untuk bergerak, dan kita harus bersiap untuk bergerak, menghadapi segala macam ancaman. Saya melihat Anda telah bekerja keras sepanjang tahun untuk bersiap menghadapi bencana besar, tetapi Anda tidak bersedia memberi Anda pekerjaan bagus ini. Ratu Laut Dalam di sampingnya bahkan mencibir, benar, Pak Tua, kita semua sedang bersiap untuk perang melawan bencana 10.000 tahun, dan Anda tidak dengan senang hati membiarkan Anda, seorang lelaki tua, menjaga pintu masuk ke dunia bawah. Kalau tidak, kamu akan bertarung langsung dengan orang ini. Mari kita jaga pintu masuk ke dunia bawah. Tuhan, jika lelaki tua ini tidak senang, aku, klan Laut Dalam, akan bersedia mengambil alih kekacauan lelaki tua ini tidak peduli berapa banyak hal yang terjadi. Paus memelototi Ratu Laut Dalam dengan ketidakpuasan dan berbisik, kamu tidak tahu apa-apa. Sudah cukup. Saat keduanya bersiap untuk berdebat, Tuhan berbicara langsung, dan situasinya menemui jalan buntu lagi. Paus, apakah kamu merasa tidak puas? Tidak, Paus menjawab dengan sungguh-sungguh. Lalu mengapa kamu tidak mau terus menjaga pintu masuk dunia bawah? Paus tiba-tiba menangis, menyeka air mata dari sudut matanya, dan berkata, Tuanku, Anda tidak tahu apa-apa. Pintu masuk ke dunia bawah aman dan sehat selama bertahun-tahun, tetapi sebaliknya, baru-baru ini. Saat dia berbicara, Paus menunjukkan ketakutan yang serius di matanya. Seorang pria gendut yang tidak tahu dari mana asalnya, dengan 9 naga darah, tidak hanya memukuli saya, tetapi juga merenggut separuh jiwa Tianyun. Terutama karena pria gendut sialan itu terlalu kuat, dan saya tidak bisa melawannya, kembali sama sekali. Lupakan saja, tidak lama kemudian meriam naga itu. Saat Paus berbicara, dia menarik napas dalam-dalam dan menghela nafas, meriam naga itu masuk ke tahta suci dan meminta saya untuk membantunya membuka pintu ke tahta suci pintu masuk.
Wajah Tuhan yang terkenal di dunia di balik tabir mau tidak mau tergerak, dan berkata dengan ragu, itu salah satu rencana kita, bantu saja dia membukanya, apa yang salah dengan itu? Saya membukanya. Paus melanjutkan tanpa air mata, tetapi setelah saya membantunya membuka pintu masuk, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memukuli saya. Anda juga tahu bahwa meriam naga berasal dari 5 kuno. Naga emas cakar, tubuh fisikku kuat, dan kekuatanku telah mencapai kesempurnaan agung dari alam roh surgawi. Bagaimana aku bisa menahan pukulannya dengan tulang tuaku? Naga nakal itu tidak mengetahui seberapa parah serangannya. Selain itu, aku belum pulih dari pukulan yang kuterima dari pria gendut sialan itu. Menghadapi naga nakal itu, aku tidak punya kekuatan untuk melawan. Sang guru mendengus dan hampir tertawa terbahak-bahak. Semua orang yang hadir berusaha mengendalikan ekspresi mereka. Sang guru bertanya, Anda baru saja menerima 2 pukulan, lalu kenapa? Saya hanya akan membantu Anda pulih. Tidak, tidak, tidak. Demi organisasi, dipukuli bukanlah apa-apa. Paus berkata dengan lebih bersemangat lagi, hanya saja tidak lama setelah meriam naga itu pergi, aku hanya menghela nafas lega, dan sialnya, pria gendut dan 9 naga darah datang lagi. Dia tidak hanya memintaku untuk membuka pintu masuk ke dunia bawah, tetapi juga memukuliku, yang tidak akan kusebutkan, tapi... Paus menghela nafas dengan sangat sakit hati, dia pergi ke dunia bawah, dan dalam beberapa hari, dia kembali, pukul aku lagi. Lupakan saja tentang meriam naga. Aku pernah mendengarnya sebelumnya. Tidak ada salahnya kehilangannya. Yang paling penting adalah pria gendut ini datang entah dari mana dan menghajarku lagi di depan semua pengikutku. Sebelum dia pergi, dia juga berkata kepadaku. Paus menangis keras tanpa mempedulikan wajahnya. Tuhan mengerutkan kening dan bertanya, apa yang dia katakan? Dia bilang dia akan kembali. Hei, ini sangat sulit bagimu. Namun, reinkarnasi malaikat cahaya tahta sucimu telah terbangun. Dengan dia di sini, kamu bisa merasa lebih nyaman mulai sekarang. Meskipun Tuhan merasa menarik di dalam hatinya, namun di permukaan, masih dengan ekspresi simpatik, menghibur Paus. Semua orang mengangguk tanpa berpikir, mereka secara alami mengetahui kekuatan orang yang bereinkarnasi. Namun yang tidak disangka orang adalah Paus menangis lebih keras lagi. Dia tetap terlihat seperti Paus, seperti anak kecil yang dianiaya. Tuhan, untungnya Anda tidak menyebutkan ini. Paus berseru dengan keras, saya telah menjadi Paus begitu lama, dan saya tidak pernah merasa begitu sedih. Saya juga memikirkannya. Setelah reinkarnasi datang, saya tidak perlu terlalu mengkhawatirkannya. Namun, reinkarnasi tahta suci cahaya kami mengabaikan saya sama sekali setelah kembali ke tahta suci. Saya memberinya makanan dan minuman yang baik setiap hari, dan saya melakukan apapun yang dia minta. Namun, saat dia melihatku, rasanya seperti melihat musuh. Dia sama sekali tidak menatapku dengan baik. Selama periode ini, saya benar-benar tidak ingin hidup lagi. Tuhan bingung dan bertanya, bagaimana Anda mengatakan itu? Pokoknya, dia hanya tidak menyukaiku. Setiap kali suasana hatinya sedang buruk, dia akan memukuliku. Apakah kamu tidak merawat orang-orang yang bereinkarnasi dengan baik? Mereka adalah orang-orang yang datang ke dunia atas dan memiliki temperamen yang aneh, tetapi mereka tidak membencimu, kan? Bagaimanapun, kamu semua adalah anggota tahta suci cahaya. Tuhan bertanya. Tuanku, misalnya, beberapa hari yang lalu, reinkarnasi tiba-tiba menanyakan warna apa yang aku suka. Aku membuka mulut dan berkata, aku suka merah. Dia bilang dia tidak suka merah, jadi dia memukuliku. Petik 2, petik 2. Mungkin aku benar-benar tidak menyukai warna merah. Kata Tuhan. Beberapa hari terakhir, dia memanggilku setiap hari. Yang lebih buruk lagi kemarin adalah dia bilang dia bosan dan hanya ingin menghajarku. Dia bahkan tidak menemukan alasannya. Aku sangat meragukan pintu masuk ini ke dunia bawah adalah sebuah kutukan. Petik 2, petik 2. Ayo lakukan ini. Tuhan melambaikan tangan kecilnya, dan nafas suci turun ke atas Paus. Dalam hal ini, masalahmu akan terselesaikan. Paus memandang Tuhan dengan penuh semangat dan bertanya dengan ragu-ragu, Tuanku, kekuatan macam apa ini? Saya merasa wilayah saya tampaknya telah meningkat. Tuhan tersenyum tipis, apakah kamu bercanda? Itu ilusimu. Lalu, mungkinkah Tuhan memberiku harta? Agar aku tidak lagi menderita kutukan ini. Tanya Paus dengan mata berbinar. Hampir. Terima kasih, Tuhan. Paus berlutut dan terus berterima kasih kepadanya, saya tidak tahu bagaimana saya harus menggunakan harta ini. Untuk mematahkan kutukan dunia bawah. Kegunaan terbesar dari bayi ini adalah, tidak akan terlalu sakit jika kamu dipukul. Atas nama Luyun, Raja Surga, dia mengumumkan ke seluruh dunia spiritual bahwa Wu Wanwan, jenderal dari Sekte Yuntian, memimpin Dawn Legion untuk melancarkan serangan umum terhadap iblis. Ketika berbagai kekuatan, besar dan kecil, mengetahui berita tersebut. Reaksi pertama adalah Lu Yun gila. Reaksi kedua adalah Wu Wanwan dan 800 tentara ini pasti memiliki dendam terhadap Lu Yun. Meskipun klan iblis berada dalam kekacauan, berantakan, dan tanpa pemimpin, kekuatan 500.000 klan iblis terbukti dengan sendirinya.
Ini hanyalah sebuah fantasi untuk memulihkan wilayah yang hilang dan memusnahkan klan iblis dengan 800 tentara. Bahkan jika Raja Iblis jatuh dan klan iblis kehilangan perlindungan dari sekte tersembunyi, klan iblis bukanlah eksistensi yang dapat dengan mudah diguncang, tetapi keputusan Lu Yunxia adalah lelucon di mata semua orang. Anda tahu, iblis dengan level yang sama jauh lebih kuat dari manusia biasa, dan mereka juga sedikit lebih kuat dari iblis tingkat atas. Jangan bicara tentang kesenjangan antar alam. Dari segi jumlah saja, satu iblis dapat menenggelamkan anggota Dawn Legion hanya dengan satu suap busa. Belum lagi, itu hanya pasukan yang terdiri dari 500.000 setan. Klan iblis yang sebenarnya mungkin memiliki populasi beberapa juta. 800 orang melawan jutaan orang. Omong kosong. Namun pada hari ketiga setelah berita itu diumumkan, Brokebak, yang telah lama ditempati oleh iblis, telah dilanggar oleh Legion of Dawn. Sejak saat itu, tidak ada yang merasa bahwa Lu Yun sedang bercanda. Anda harus tahu bahwa Brokebak Mountain memiliki setidaknya 100.000 pasukan iblis, tetapi Wu Wanwan, dengan 800 Dawn Army-nya, dalam waktu 3 hari, mendaki Gunung Brokebak. Dan metodenya sangat kejam. Kemanapun pasukan Fajar lewat, tidak ada iblis yang selamat. Mereka menginjak mayat iblis yang tak terhitung jumlahnya, bergegas keluar dari Gunung Brokebak, dan menyerang ibu kota Kaisar Luoxue. Untuk ras selain iblis, mereka melihat harapan. Pasukan misterius ini akan membawa perdamaian ke dunia dan membuat matahari terbit kembali. Di mata para iblis, pasukan misterius ini adalah mimpi buruk mereka. Yang lebih menakutkan lagi adalah setiap kali Wu Wanwan mengalahkan kam iblis, dia akan membunuh setiap iblis dengan hati-hati, tidak meninggalkan siapapun. Dia bahkan memberi tahu setiap prajurit Dawn Legion. Iblis harus ditangkap dalam waktu 15 hari. Mati dalam pertempuran, atau biarkan iblis menjadi jiwa orang mati di tanganmu. Alasan mengapa Dawn Legion percaya pada Wu Wanwan adalah karena mereka semua melihat kekuatan Wu Wanwan yang tak terkalahkan. Setiap kali perang dimulai, Wu Wanwan akan bergegas ke depan dan memimpin. Hal ini membuat Dawn Legion sangat percaya diri. Mereka meneriakkan nama Raja Tianzhen, dan asap tidak pernah berhenti kemanapun mereka lewat. Pada saat itu, mereka bertarung berdampingan, dan tidak ada perbedaan antar ras. Mereka hanya memiliki satu keyakinan, dan itu adalah raja mereka Lu Yun. Kabar baik datang satu demi satu. Hanya dalam 10 hari, Wu Wanwan memimpin 800 tentara tanpa korban jiwa dan mengalahkan klan iblis di total 32 kota, besar dan kecil. Rekor buruk menyebar ke seluruh benua, dan mereka semua menyimpan nama Wu Wanwan di hati mereka, dan nama Lu Yun bergema di seluruh dunia spiritual. Pada hari ketika Legiun Fajar tiba di kota, matahari terbit kembali di langit yang gelap, dan cahaya kembali menyelimuti daratan. Kabar menggembirakan ini membuat umat manusia di 3 kerajaan tidak lagi tidur, dan mereka semua mengangkat senjata dengan semangat tinggi. Pria itu, dia benar-benar kembali. Dia datang untuk menyelamatkan kita. Ketika pasukan Fajar tiba di ibu kota Kekaisaran Luoxue, manusia di kota Kekaisaran Luoxue tidak dapat lagi menahan amarah di hati mereka dan mulai mengatur pasukan untuk melawan iblis. 800 tentara berdiri di belakang Wu Wanwan, siap berangkat. Wu Wanwan memandangi asap yang mengepul di ibu kota Kekaisaran Luoxue di kejauhan, dan suara Lu Yun sepertinya terngiang-ngiang di telinganya. Ya, dunia spiritual ini memiliki sejarah panjang puluhan ribu tahun. Memang ada satu orang yang akan berdiri dan mengubah segalanya. Wu Wanwan mengangguk dengan keyakinan dan berbisik, Tuan Sekte Guru, Anda benar, seseorang perlu berdiri dan mengubah segalanya, dan orang itu pasti Anda. Wu Wanwan melambaikan tangannya, tentara Fajar mematuhi perintah. Bunuh. Hidup Raja Tianzhen. Membunuh.